Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermunajat seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Jumat ini kita semua dalam suasana sehat walafiat lahir batin. Oleh Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban rutinitas kita sebagai seorang muslim laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad yang senantiasa kita contohi dan teladani. Sampai saat ini kita umat Islam tetap konsisten menjalankan syariah dan ajaran yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tak terasa waktu berlalu, hari ini kita sudah ada di minggu keempat di bulan Januari 2023, tepatnya di bulan Rajab. Itu artinya bahwa usia kita sudah bertambah lagi. Bertambah usia kita, tapi jatah hidup kita berkurang. Oleh karena itu, oleh Allah mengingatkan kepada kita dalam mukadimah khutbah yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri. Demi masa, demi waktu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghargai waktu yang amat singkat dalam hidup ini. Innal insana lafi khusr. Karena sesungguhnya kita ini dalam keadaan merugi, kecuali wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, memperbaiki imannya, memperbaiki takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Senantiasa berusaha saling mengingatkan, saling menasehati antara saudara-saudaranya dan memberi informasi tentang kebaikan orang-orang yang sabar. Semakin tinggi tingkat kesabarannya orang, maka semakin Allah memberikan kemuliaan kepada dirinya. Hadirin sekalian berbahagia, oleh karena itu, karena waktu hidup ini amat singkat, maka kita berharap jangan ada satu waktu yang tersisa dan terbuang selain untuk kita manfaatkan
untuk semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia-usia yang barokah itu adalah usia-usia yang senantiasa dimanfaatkan untuk beribadah di mana saja dia berada, dalam keadaan apapun saja, dan dalam kondisi apapun, dan dalam kondisi ditekan pun, kita tetap berada dalam posisi untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita. Semata-mata tugas yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian berbahagia, karenanya dengan usia kita yang semakin hari semakin bertambah tahun, berganti bulan, maka disitulah kita senantiasa untuk melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri kita, apa yang kita sudah buat dan apa yang kita sudah lakukan, dan karya-karya apa yang kita nanti akan tinggalkan untuk anak cucu kita, baik itu untuk kepentingan bangsa, negara maupun keluarga kita. Hari yang berbahagia, karena itu memang kita diperintahkan Rasulullah SAW, la khairat dunia wala khairal akhirah. Jangan kita melakukan sesuatu di dunia ini yang tidak ada gunanya, dan jangan juga kita melakukan sesuatu di dunia ini untuk akhirat yang tidak ada gunanya. Tapi lakukanlah sesuatu apa yang bisa ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, terlebih-lebih untuk orang lain, apalagi urusan untuk agama kita. Hadirin berbahagia, karena memang kita semua ini sudah pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidin. Ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh akan ditiupkan ke dalam embrio yang pada saat itu kita masih dalam kandungan. Maka kita semua insan manusia di dunia ini sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidin? Saya kasih bocoran. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti kalau engkau aku keluarkan ke permukaan bumi, nanti kamu akan aku bimbing, akan aku jaga. Ada 5 jaminan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dilahirkan ke permukaan bumi. 1, Allah akan merawat kita. Jadi tidak ada satupun insan manusia yang lahir ke permukaan bumi ini yang luput dari pantauan, dari perawatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan manusia di dunia ini Allah berikan. Jadi jangan pernah takut bahwa kita akan meninggalkan anak yang lemah untuk kehidupannya, karena Allah sudah memberikan jaminan. Setiap manusia yang lahir ke permukaan bumi, Allah memberikan jaminan kehidupannya. Allah yang akan memberikan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, Allah akan menyayangi. Allah akan menyayangi. Dan yang keempat, Allah akan memaafkan ketika engkau salah. Allah Maha Pemaaf. Lalu kemudian yang kelima, Allah akan memberikan pengampunan manakala hamba-hamba ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 ini diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya kita sekarang ini, kita tidak mau memohon kepada Allah, kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uuni astajib lakum. Kita tidak mau berdoa kepada Allah. Ya. Makanya dalam satu hadis mengatakan, kalau ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu adalah orang yang sombong. Hadirin sekalian berbahagia. Oleh karenanya itu, dalam setiap solat lail kita, dalam setiap solat sunat kita, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah dalam sujud-sujud kita. Minimal ada 3. Yang pertama,
Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini, kita berkelimpung dengan berbagai macam dosa dan noda. Tapi di akhir kehidupan kita, oleh Allah selamatkan kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah matinya orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah adalah meninggalnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, di dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikanlah aku ampunan. Ya. Aku bisa bertobat kepadamu dengan bertobat yang sungguh-sungguh. Kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan rezeki oleh Allah, supaya bisa kita bertobat kepada Allah dari segala macam perbuatan kita yang selama ini kita lakukan, yang kadang-kadang kita lupa apa yang pernah kita buat. Hadis berbahagia. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengajarkan supaya kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, yang membolak-balikan hati, supaya aku tetap dalam istiqomah pada agama. Jangan kita menjadi orang-orang munafik, ya. Tapi kita komitmen hati kita. Sekali Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa digoyahkan oleh siapapun. Bukan karena sogokan, bukan karena pancingan-pancingan jabatan, dan bukan karena diiming-iming oleh siapapun. Sehingga kita berani mengorbankan keyakinan hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita istiqomah pada Allah, bahwa apa yang sudah ada ini patut kita syukuri. Dengan usia 50 tahun, dengan usia 60 tahun, dengan usia 75 tahun yang telah diberikan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa harus kita bersyukur kepada Allah? Karena banyak saudara-saudara kita di usia 40 tahun, 50 tahun sudah tidak bisa berbuat apa-apa, terbaring stroke, sakit, kolesterol dan macam-macam. Bersyukur kita kepada Allah karena masih bisa kita bergerak seperti ini, masih bisa kita beribadah seperti ini, masih bisa kita bekerja seperti ini. Karena itu, mari kita perbaiki komitmen ibadah kita, komitmen akidah kita, komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan uraian singkat khutbah yang sampaikan pada kesempatan ini menjadi renungan bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi taslima. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحشؤنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة